pandemi, bencana alam, kelaparan, peperangan, penganiayaan, pertikaian, kematian, sakit, penyakit. Dunia ini benar-benar bikin stres. Sejak jatuh dalam dosa, sejarah mencatat dunia ini memang selalu penuh penderitaan. Semua orang pasti punya harapan bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Tidak ada susah, hanya ada kedamaian dan kebahagiaan. Yes, kalau ada tempat seperti itu pasti surga. Surga ini ada banyak versi. Ada yang bilang di surga itu kesibukan para pria adalah memecah-mecahkan apalah itu. Terus punya ribuan budak anak kecil. Ada lagi yang bilang surga itu tempat persinggahan jiwa sebelum reinkarnasi. Ada lagi yang bilang surga itu sebenarnya hanya alam pikiran kita sendiri. Saudara, siapa saja bisa berhayal tentang surga. Saya juga bisa. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Ini masalah hidup mati. Salah percaya berarti salah alamat. Takutnya bukan ke surga, tapi malah ke kebinasaan. Satu hal yang pasti, hanya Dia yang datang dari surga yang pasti tahu tentang surga. Dan hanya Dia yang sekarang ada di surga, yang kuburnya kosong, yang bisa datang kembali untuk jemput kita ke surga. Benar, hanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang tahu tentang surga. Dia sekarang sedang menyiapkan tempat bagi kita di sana. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus siapkan tempat bagi kita satu orang satu. Setiap kita begitu berharga baginya. Tidak lama lagi saudara, Ia akan datang kembali dan jemput kita ke sana. Sekarang mari kita pikir, di dunia ini saja, lihat bangunan atau taman yang dibuat arsitek hebat, kita sering terheran-heran. Apalagi di surga yang dirancang oleh Tuhan semesta alam. Alkitab mencatat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Walau demikian, Alkitab ada berikan informasi yang bisa jadi gambaran bagi kita. Mari kita lihat 8 fakta berikut. Pertama, sorga Yerusalem baru akan turun di bumi ini yang sudah dibaharui. Tahapan singkatnya adalah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, umat Tuhan akan diangkat dan tinggal di sorga selama 1000 tahun. Selama waktu ini, setan dipenjara. Artinya dia nggak bisa kemana-mana. Dia ditahan di bumi ini yang sudah tidak ada kehidupan. Nggak bisa goda siapa-siapa karena semua orang jahat mati. Setelah lewat masa 1000 tahun, Yerusalem baru turun ke bumi. Orang jahat dibangkitkan hanya untuk menerima penghakiman terakhir bersama setan. Mereka semua dimusnahkan oleh api neraka bersama semua sisa-sisa dosa di bumi. Akhirnya setelah bumi dimurnikan oleh api, dunia ini pun dijadikan baru dengan sorga Yerusalem baru sebagai ibu kota. Nah, kira-kira apa gambaran kota tersebut? Fakta kedua, kota itu cantik minta ampun. Kota itu dari emas tulen bagaikan kaca murni. Temboknya dari permata yaspis dengan 12 gerbang mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bening seperti kaca. Jadi kalau sekarang ini emas jadi perhiasan, di surga itu jadi aspal bro. Berikut ini yang unik. 12 batu permata yang jadi dasar kota itu adalah golongan anisotropik yang para ahli bilang kalau kena cahaya akan memancarkan semua warna pelangi. Kota itu sendiri berbentuk persegi 4 dan ukurannya itu 12.000 stadia. Ada yang hitung-hitung bilang luasnya sebesar kota Montana di Amerika. Yang jelas kota ini sangat luas untuk tampung semua umat Tuhan. Penasaran nih apa yang ada di dalam kota itu? Fakta ketiga, tahta Allah, pohon kehidupan, dan air kehidupan. Tahta Allah ada di tengah-tengah kota itu. Dan dari tahta itu mengalir keluar air sungai kehidupan. Jernih bagaikan kristal. Dan di samping-samping sungai itulah ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah sebulan sekali. Saudara, tiap bulan sekali kita akan kumpul di hadapan tahta Allah untuk menikmati buah yang bikin hidup kekal. Buah yang di film-film Hollywood jadi rebutan dengan taruhan nyawa, di sorga gratis bro. Bahkan daun pohonnya itu obat ajaib. Memang kita tidak akan sakit lagi di sorga, tapi dikatakan daun pohon kehidupan ini khasiat penyembuhannya 1000%. Yes! Fakta keempat, tidak akan ada lagi dosa, sakit, penyakit, bahkan kematian. Benar, ini adalah janji Tuhan. Ia akan menghapus air mata kita. Semua kesedihan, pengalaman mengerikan yang kita alami di dunia, goodbye. Di sorga kita akan hidup kekal bahagia bersama Juru Selamat kita. Tidak akan ada lagi dosa, penderitaan, apalagi kematian. Yes! Fakta kelima, tubuh yang sempurna. Mantap, semua penghuni surga tubuhnya sempurna.
Tidak ada lagi cacat fisik apalagi sakit penyakit. Tidak ada yang jadi tua, muda terus. Di surga tidak ada klinik untuk cek darah, apalagi rumah sakit. Tidak ada yang takut kolesterol dan darah tinggi. Tidak ada yang takut celaka patah tulang atau kena luka. No. Terus kalau kita diubahkan, bagaimana mau kenal satu sama lain? Ya, tubuh boleh berubah, tapi karakter tidak. Walau di surga nanti saya diubah jadi ganteng, teman-teman saya tetap akan tahu itu saya. Saudara, Alkitab menyatakan tubuh kita akan jadi mulia seperti tubuh Kristus. Tuhan Yesus jelas bangkit dengan tubuh yang mulia. Seperti murid-murid memeluk Yesus sesudah ia bangkit, kita akan saling peluk-memeluk di surga tanpa harus takut corona. Jadi, para penghuni surga itu nyata punya tubuh, bukan jadi makhluk halus. Lagi pula, di surga kita akan menikmati makanan yang luar biasa lezat. Makhluk halus kan tidak punya indera perasa. Fakta keenam, di surga ada banyak hewan dan semuanya jinak. Ini yang saya semangat. Saya rindu sekali cubit singa pu hidung. Yes, di surga bisa. Di surga anak kecil akan bermain dengan singa. Aman. Tidak ada lagi hewan buas dan liar. Semua jadi jinak dan herbivora. Makan rumput semua. Very good. Saya ini pecinta hewan. Saya bisa bayangkan indahnya hewan-hewan di surga yang bervariasi. Tentu saja bukan untuk dimakan, tapi untuk dipeluk. Terus di surga kita punya aktivitas apa saja? Fakta ketujuh, bikin rumah dan kebun. Bikin rumah dan kebun? Yes. Memang di dalam kota Yerusalem baru kita ada rumah yang Tuhan Yesus sediakan. Tapi bukan cuma itu saja, kita juga masing-masing akan dapat tanah milik di luar kota. Wow, disitulah kita bebas mau berkreasi. Mau bikin rumah model apa silahkan, selera masing-masing. Mau tanam buah jenis apa silahkan, selera masing-masing. Dan ingat, di dunia baru, fisik dan kemampuan kita sudah sempurna. Mau bikin apa saja pasti enjoy. Tidak seperti saat ini yang mau bikin apa saja biasa malas dan capek. Terus, apalagi aktivitas kita? Saudara, di surga kita mau jalani masa kekekalan. Tubuh kita sudah diubahkan, otomatis kita punya hikmat dan kecerdasan juga jadi mantap. Kita mau berkreasi, eksplorasi, rekreasi, silahkan. Allah kita tidak terbatas, aktivitas kita di dunia baru pun kebahagiaannya tidak terbatas. Dan jangan lupa saat itu kita bisa terbang dengan kecepatan jauh lebih dari kecepatan cahaya. Saudara baca Daniel 9 ayat 21. Itulah kecepatan malaikat, sering langsung sampai dari surga ke bumi. Ini akan jadi kecepatan kita juga. Saudara, dengan kemampuan seperti itu, saya jelas mau explore galaksi lain. Anda mau ikut? Silahkan. Tidak juga? Nggak apa-apa. Sorry. Yang berikut, fakta yang paling penting. Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Dari semua kebahagiaan di sorga, inilah kebahagiaan terbesar kita. Kita akan hidup selamanya bersama Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Pencipta dan Penebus kita, Tuhan semesta alam, Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Setiap hari ketujuh, hari Sabat, kita semua akan berkumpul untuk menyembahnya, menikmati cahaya wajahnya yang lebih indah dari matahari, menikmati indahnya kebersamaan dengan semua umat Tuhan di hadapan tahta Allah di tepi sungai kehidupan. Yes, surga adalah tempat kebahagiaan dan keindahan yang dahsyat. Masalahnya Alkitab mencatat tidak semua orang akan masuk surga. Tuhan Yesus sendiri bilang, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bahkan mereka yang bernubuat, mengusir setan dan bikin banyak mujizat dalam nama Tuhan, belum tentu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka mengerjakan kejahatan atau lawlessness. Saudara, Tuhan Yesus rindu kita semua masuk surga. Semua, tidak ada yang ketinggalan. Ia telah mati bagi kita, menyediakan jalan bagi kita, menyanggupkan kita agar kita bisa selamat. Rugi besar kalau kita abaikan kasih-Nya yang ajaib ini. Mari saudara, kita terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Mari kita perbaharui janji setia kita kepadanya. Minta pertolongan kuasa-Nya agar kita bisa hidup seturut kehendak-Nya. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan disanggupkan. Mari tetap setia pertahankan iman hingga Maranatha. Amin.